Yang pertama adalah mengapa Prabowo Gibran justru meroket di saat serangan yang begitu kuat pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Alasan pertama adalah dari survei yang kami kerjakan, dari temuan yang kami coba olah dari hasil survei kita di awal November 2023 menunjukkan bahwa elektabilitas pribadi ya atau elektabilitas personal Prabowo memang trennya justru meningkat ya. Kita lihat dari data yang kami paparkan ini, bahkan data dari bulan Januari ya. Tadi saya sampaikan sejak Januari 2023 kami secara periodik melakukan survei setiap bulan dan menemukan bahwa tren elektabilitas personal Prabowo itu justru memang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu ya. Kita lihat di Januari ya, di saat Januari 2023 saat itu Prabowo hanya di angka 25,4% dan data kita waktu itu menunjukkan bahwa Prabowo kalah dari Ganjar ya. Ganjar Pranowo saat itu lebih tinggi angka elektabilitasnya dibanding Pak Prabowo yang saat itu hanya di 25,4%. Kemudian mengalami kenaikan di angka 33,9% di Mei 2023. Data ini juga kami rilis saat itu untuk pertama kali Pak Prabowo melewati Pak Ganjar. Kemudian di Juni 2023 juga mengalami kenaikan di angka 34,3%, Juli 38, naik ke Agustus 36,2, naik ke September 39,8%, di Oktober ada penurunan sedikit ya dari 39 ke 36,5, kemudian naik lagi di November 2023 di angka 41,1%. Jadi sejak Mei 2023 tren elektabilitas Prabowo itu selalu di atas 30% ya. Saat ini di November 2023 untuk pertama kalinya tren elektabilitas Prabowo mencapai angka 40% ya, 41,1%. Jadi ini pertama kali di survei kita Pak Prabowo mencapai angka di atas 40% ya, setelah di waktu-waktu sebelumnya atau di periode survei kita sebelumnya rata-rata di angka 30 hingga 39% ya. Ini alasan pertama mengapa Prabowo Gibran naik, karena elektabilitas personal Prabowo juga mengalami kenaikan dari Januari di 25,4%, saat ini di angka 41,1%. Kemudian yang kedua, elektabilitas Prabowo juga mengalami kenaikan di pemilih milenial ya. Ini alasan kedua mengapa tren Prabowo Gibran mengalami kenaikan, karena di pemilih milenial ya, kelompok umur usia di bawah 40 tahun ya, itu memang dukungan terhadap Pak Prabowo mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 4-5% ya. Di Oktober ya, di bulan kemarin di Oktober 2023 survei kita menunjukkan bahwa dukungan Prabowo di angka 36,9%, kemudian di November 2023 naik di angka 41,6%. Jadi tren elektabilitas Pak Prabowo di generasi milenial mengalami kenaikan. Inilah alasan kedua mengapa pasangan ini mengalami kenaikan. Mengapa kemudian di pemilih milenial mengalami kenaikan? Paling tidak teman-teman media sekalian, ada dua alasan yang kami temukan dari hasil riset kualitatif kami. Yang pertama adalah karena pilihan Pak Prabowo untuk mengambil Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden ya. Sebagai sosok yang merepresentasi anak muda ya, Gibran mampu kemudian menjadi simbol yang bisa menarik pemilih milenial datang ke pasangan Prabowo dan Gibran ya. Tadi angkanya sudah kami paparkan dari 36,9 ke 41,6%. Dan yang kedua adalah kalau kita lihat ya, dalam beberapa waktu khususnya di Pilpres kali ini ya, kita lihat ada perubahan gayanya Pak Prabowo ya, gesturnya, kemudian gaya Prabowo ke publik itu sedikit mengalami perubahan ya. Beliau kelihatan lebih rileks, kemudian lebih santai ya, banyak joget-jogetnya ya, kemudian juga muncul julukan-julukan, misalnya julukan Gemoy itu. Ini juga bagian dari beberapa gimmick-gimmick yang kemudian menguatkan pilihan Prabowo di pemilih milenial. Ini alasan kedua.
Yang ketiga, kita juga melihat bahwa Pak Prabowo juga makin populer di kalangan wong cilik, ya, atau pemilih menengah ke bawah. Di sini ada dua kategori yang kita ambil, teman-teman media sekalian. Pertama yang tamat SD ke bawah, ya, pemilih yang tamat SD ke bawah ini adalah pemilih yang kalau kita lihat populasinya memang termasuk populasi yang paling banyak. Ini mengalami kenaikan dalam 2 bulan terakhir, ya. Di Oktober kemarin di angka 38,0%, kemudian naik di November 2023 di angka 45,9%. Jadi dari 38 naik ke 45,9 di pemilih kelas pendidikan bawah. Begitupun kalau kita melihat di pemilih dengan tingkat pendapatan menengah bawah, yang kita kategori sini pendapatannya di bawah 2 juta per bulan ke bawah. Ini juga mengalami kenaikan dari angka 36,2% naik ke 40,8%. Jadi dari dua kategori ini menunjukkan bahwa kekuatan Prabowo di pemilih kelas menengah bawah ini mengalami kenaikan baik dari sisi tingkat pendidikan maupun dari sisi tingkat pendapatan, ya. Mengapa demikian? Kami melihat bahwa kampanye Pak Prabowo yang seringkali ingin menegaskan akan melanjutkan program-program populis Pak Jokowi atau melanjutkan legasi Pak Jokowi, itu ternyata memang punya efek yang positif di pemilih kelas menengah bawah, ya. Dan kita dalam survei yang kita kerjakan memang kita menemukan ada peningkatan mobilisasi, ya, mobilisasi kampanye Pak Prabowo di pemilih kelas menengah bawah, ya. Kalau teman-teman media sekalian, kalau kita turun ke lapangan, ke daerah-daerah, banyak sekali atribut-atribut ruang publik Pak Prabowo yang kemudian menegaskan soal melanjutkan program-program populis Pak Jokowi, ya. Jadi inilah alasan ketiga mengapa kemudian ada kenaikan elektabilitas dari pasangan Prabowo Gibran.